Oke teman-teman, jadi ide konten YouTube pada video kali ini cukup menarik karena pembuatannya juga cukup mudah sekali. Dan menariknya, menggunakan ide konten YouTube seperti ini itu tidak hanya berbagi tentang ilmu pengetahuan ataupun informasi menarik, melainkan menggunakan ide konten YouTube 2023 seperti ini, kita juga mempunyai peluang mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Jadi cukup menarik sekali membuat video, tapi juga kita menyebarkan kebaikan yang berkali-kali lipat. Penasaran apa ide konten YouTube 2023 yang akan dibahas pada video kali ini? Simak video ini sampai selengkapnya karena pada video kali ini saya juga akan membahas tentang bagaimana cara pembuatannya step by step, dan saya usahakan sedetail mungkin dalam pembuatan atau proses step by step dalam menggunakan ide konten YouTube channel seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini ada salah satu channel yang cukup menarik bernama Naga Putih 7. Dari namanya ini bukan film-film yang ada di salah satu saluran televisi yaitu Indosiar, bukan. Ini adalah salah satu channel yang pembahasannya itu meliputi pembahasan konten-konten Islami. Dan kalau kita lihat subscriber yang sudah didapatkan itu 22.000, sedangkan untuk video yang sudah dibuat sejumlah 110 video. Kalau kalian perhatikan, hampir seluruh pembahasannya membahas tentang konten-konten Islami. Entah itu tentang membahas tentang keutamaan-keutamaan sholat, setelah itu tentang dosa-dosa apa saja yang harus dihindari, dan juga manfaat-manfaat tentang sunnah-sunnah Rasul dan juga apa yang harus dilakukan oleh para muslim. Tapi buat teman-teman yang non muslim yang ingin menggunakan ide konten YouTube seperti ini sebenarnya bisa-bisa saja, asalkan nanti dipahami secara konsepnya. Setelah itu nanti silahkan dipraktekkan menurut agama masing-masing. Oke teman-teman, kalau kalian perhatikan sebenarnya view-nya juga tidak seberapa banyak-banyak banget. Ada yang 120, ada yang 387, dan juga ada yang 718 penonton atau view. Tapi di sisi lain ada juga beberapa video yang mempunyai penonton juga cukup besar. Salah satunya yaitu video ini, Dibangunkan Malaikat. Inilah 5 keistimewaan orang yang sering bangun jam 2 sampai jam 3 pagi. Video ini mempunyai penonton 59.000 padahal dia hanya upload 6 hari yang lalu. Kalau dibandingkan dengan video-video yang lain, ada yang mendapat 2.100, 339, ada juga yang 882. Tapi kalau kita lihat hasil rata-rata pendapatan penonton setiap bulannya, kalau kita lihat statistik seperti ini, per bulan dia itu bisa mengumpulkan penonton sejumlah 707.000. Sedangkan untuk subscriber yang didapatkan setiap bulannya itu 13.840. Dan perlu kalian ketahui, pembuatan video-video seperti ini atau menggunakan ide konten YouTube Islami seperti ini, itu videonya sebenarnya mudah sekali untuk dibuat. Bahkan para pemula yang memang ingin terjun di dunia YouTube, saya yakin kalian pasti bisa membuat video-video seperti ini. Karena di sini suara-suaranya itu menggunakan suara-suara robot atau suara-suara AI. Oke, langsung saja kita bahas bagaimana cara pembuatannya. Tahapan pertama, kalian bisa mengumpulkan materi-materinya. Sebenarnya materi-materi seperti ini itu bisa dikumpulkan dari Google ataupun dari ChatGPT. Tetapi di sini saya akan mencontohkan menggunakan ChatGPT. Jadi teman-teman nanti juga bisa menggunakan ChatGPT. Tapi kalau seandainya teman-teman mau mencari materi-materinya ataupun artikel-artikelnya di Google juga silahkan saja sebenarnya. Oke, misal di sini saya membuat materinya dari ChatGPT, dan buat teman-teman semuanya yang ingin menggunakan ide konten YouTube seperti ini, kalian bisa banget ketikkan perintah seperti ini. Misal saya mau membahas tentang 5 keutamaan sholat tahajud. Tinggal dituliskan perintah seperti ini, tulis 5 keutamaan sholat tahajud seperti ini. Agar nanti videonya menarik ataupun agar skripnya juga lebih kuat, lebih kredibel atau lebih terpercaya, kita bisa menambahkan seperti ini. Dan tambahkan hadis pendukung seperti ini. Oke. Setelah itu kita bisa langsung enter teman-teman. Nah, di sini ChatGPT akan memberikan materi tentang 5 keutamaan sholat tahajud dan juga tambahan hadis pendukung. Misal ini yang nomor pertama, keutamaan pertama yaitu kedekatan dengan Allah. Keutamaan pertama sholat tahajud adalah mendekatkan diri dengan bla 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 sampai akhir, dan di sini juga diberikan hadis pendukungnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam setiap malam ada bla 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 sampai akhir. Nomor 2 juga seperti itu, keutamaannya menghapus dosa. Nomor 3, keutamaannya yaitu pertolongan dari Allah. Nomor 4, keutamannya diberikan kesehatan, dan sampai terakhir seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, tahapan selanjutnya yaitu kita copy secara keseluruhan seperti ini.
Misal ini kita copy semua di sini. Setelah itu saya akan taruh ke Microsoft Word seperti ini agar mudah nanti editingnya. Untuk mengatasi konten berulang, ini kita copy saja. Setelah itu teman-teman, kalian bisa masuk ke website AI selanjutnya yaitu Quillbot. Kalian bisa masuk ke Google terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa ketikkan Quillbot dan kalian klik yang ada tulisan paraphrasing tool Quillbot AI ini. Kalian bisa klik seperti ini dan kalian bisa pastekan saja seperti ini. Di bagian atas ini bahasanya tolong dirubah terlebih dahulu ya, karena ini menggunakan bahasa Inggris. Ini kita rubah menjadi bahasa Indonesia, Indonesian seperti ini. Setelah itu kalian bisa langsung klik paraphrase seperti ini. Di bagian kanan nanti akan muncul tulisan yang sudah diparaphrase, jadi bentuknya dirubah tapi secara inti penyampaian atau inti pembahasan itu masih tetap sama. Setelah itu kalian bisa copy lagi seperti ini dan kalian kembali lagi ke Microsoft Word. Ini dipastekan saja karena itu tadi yang belum diparaphrase atau versi yang sebelumnya. Untuk di bagian kedua juga seperti itu. Kalau untuk hadis ini ditetapkan saja. Setelah itu untuk yang bagian kedua kita copy lagi. Nah, kita masuk lagi ke Quillbot. Setelah itu kita pastekan seperti ini dan kita klik paraphrase lagi. Di bagian kanan akan dirubah bentuknya. Ini kita copy dan kita kembali lagi ke Microsoft Word. Ini tinggal kita pastekan seperti ini. Oke, untuk sementara kita contohkan dua dulu. Kalau seandainya nomor 1 dan nomor 2 ini sudah beres, setelah itu untuk tahapan selanjutnya yaitu membuat videonya. Untuk pembuatan videonya ini mudah banget, bahkan teman-teman semua para pemula bisa banget menggunakan cara seperti ini. Untuk pembuatan videonya di sini saya akan menggunakan CapCut online. Jadi buat teman-teman semuanya juga bisa menggunakan CapCut, karena menariknya menggunakan CapCut itu kita tidak perlu install aplikasinya. Untuk yang CapCut versi web ya. Jadi kalau seandainya kalian takut HP kalian ataupun laptop kalian itu memori ataupun ruang penyimpanannya tidak cukup, kalian bisa menggunakan yang versi website. Jadi tidak perlu install aplikasinya. Kalian bisa masuk Google terlebih dahulu. Setelah itu kalian ketikkan saja namanya CapCut seperti ini. Dan di urutan paling atas akan muncul website CapCut online-nya, editor video all-in-one. Setelah itu kalian bisa klik dan kalian akan diarahkan ke halaman CapCut online seperti ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum mendaftar, biasanya tampilan halamannya tidak seperti ini teman-teman. Jadi agak sedikit berbeda. Jadi kalian melakukan pendaftaran terlebih dahulu, baru nanti kalian masuk ke CapCut online-nya. Oke. Setelah itu di tahapan seperti ini kalian bisa langsung klik create new video di sini. Dan setelah itu akan ditampilkan pilihan aspek rasio. Jadi kalian bisa memilih aspek rasio 16:9 karena kita nanti akan membuat video horizontal atau video panjang. Nah, di sini udah ada tulisannya YouTube, kelihatan ya, meskipun agak samar-samar seperti ini. Kalian bisa langsung klik seperti ini. Setelah itu kita coba perhatikan video-video yang telah dibuat oleh channel Naga Putih 7 tadi. Nah, misal kita play atau kita putar agar kita mendapatkan gambaran videonya nanti bagaimana. Misal seperti ini yang judul luar biasa, baca sholawat ini 1 kali setiap minum air. Misal kita klik seperti ini. Oke teman-teman, di sini videonya sudah berputar atau sudah mulai dan editingnya sebenarnya sederhana sekali. Ini hanya foto, setelah itu dikasih animasi zoom dan dikasih teks seperti ini. Saya yakin teman-teman semua pasti bisa. Di sini mohon maaf ya untuk suaranya saya mute. Kalau seandainya kalian mau tahu kalau ini memang beneran suara bot atau suara AI, kalian bisa langsung kunjungi saja ke channel Naga Putih 7 ini. Atau saya tunjukkan sedikit saja ya. Soalnya kalau agak lama nanti saya terkena copyright. Semoga saudaraku semuanya seperti itu. Dapat gambaran ya. Jadi untuk suara-suaranya itu menggunakan suara-suara AI. Nah, seperti ini. Jadi animasinya sederhana sekali, cuma ada gambar, di zoom in, di zoom out. Setelah itu di zoom in lagi dan di zoom out lagi seperti itu. Jadi tidak ada yang terkesan susah sebenarnya dalam pembuatan video seperti ini. Bahkan untuk video yang ini, bagian yang ini itu kan juga footage video yang bisa kita dapatkan juga secara gratis. Nanti akan saya ajari. Oke teman-teman, untuk pembuatannya disesuaikan sama skrip video yang sudah kita buat dari Quillbot tadi. Nah, ini adalah skrip videonya. Misal salah satu tujuan utama sholat tahajud, bla 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 dan lain sebagainya. Untuk mencari footage videonya, kalian bisa menggunakan website Pexel. Kalian bisa masuk Google, setelah itu kalian ketikkan Pexel seperti ini dan kalian buka website Pexelnya. Setelah itu kalian pilih video dan misal di sini saya membahas tentang tahajud atau sholat. Kita ketikkan saja di sini Islam. Seperti ini. Setelah itu kalian bisa langsung enter.
Nah, di sini ada berbagai jenis footage video yang bebas mau kita gunakan secara gratis. Dan saya pastikan kalau seandainya kalian menggunakan footage video dari Pexels ini pasti tidak terkena copyright. Karena dari pihak Pexels sendiri sudah menginformasikan bahwa buat para konten kreator yang memang membutuhkan video footage, kalian bisa banget menggunakan website Pexels ini untuk menambah video footage kalian masing-masing. Setelah itu kita pilih salah satu video yang ada di sini. Misal saya ambil yang ini deh. Kita klik dulu seperti ini di bagian kanan. Di sini kita unduh. Di bagian kanan di sini ada arah panah ke bawah seperti ini, kita unduh yang SD. Jadi untuk yang SD kualitasnya sebenarnya sudah cukup jernih dan untuk ukurannya juga tidak terlalu besar. Jadi tidak terlalu makan memori ataupun tempat. Kita klik seperti ini dan kita klik unduh dalam ukuran tertentu atau kita download seperti ini dan kita tunggu proses downloadnya berhasil. Oke. Setelah itu kita cari video yang lain, misal video yang ini. Kita klik seperti ini, sama tahapannya juga sama, kita pilih yang SD dan kita klik seperti ini dan akan secara otomatis mendownload. Kita cari video yang lain satu lagi agar tidak monoton video-video itu aja. Kita cari yang mana ya? Kita scroll ke bawah. Oke, yang ini deh. Seperti ini. Setelah itu kita klik tanda panah dan kita pilih SD. Kita klik unduh dalam ukuran tertentu. Oke, setelah sudah berhasil terdownload semuanya, kita kembali lagi ke CapCut teman-teman. Oke, kalau sudah kembali ke CapCut, kalian tinggal masukkan video-video yang sudah kalian download dari Pexels tadi. Caranya di sini di media kalian upload video-videonya. Ini masih proses ya, kalian tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, misal ini yang sudah selesai, kalian bisa klik seperti ini dan tinggal disesuaikan saja tata letaknya. Oke, misal di sini kalau udah selesai seperti ini tinggal menambahkan teksnya. Teksnya kalian tinggal copy paste dari script yang sudah kalian buat dari ChatGPT tadi. Misal kalian Ctrl C seperti ini atau di copy, kalian tinggal kembali lagi ke CapCut. Setelah itu kalian tambahkan teks seperti ini. Setelah itu kalian pilih yang add heading seperti ini. Setelah itu kalau sudah selesai kita pastekan seperti ini. Nah, ini kan ukurannya masih terlihat cukup besar ya. Jadi kita atur di sini. Di basic seperti ini. Oke, nah di sini kita enter agar tidak terlalu panjang seperti ini. Oke, kalau sudah selesai kita tata. Kita tata seperti ini. Ini kita perkecil agar tulisannya juga terlihat semuanya. Ini kita perkecil seperti ini dan ini kita hapus seperti ini. Oke. Setelah itu kita tata seperti ini. Kita perkecil lagi seperti ini dan kita perbesar di bawah seperti ini. Karena kan tadi dari channel Naga Putih 7 itu tulisannya berada di bawah ya. Ini kita perbesar seperti ini. Setelah itu untuk rata kanan kirinya kita atur di tengah seperti ini. Dan kita perjelas dengan memberikan background di belakangnya. Jadi kita klik background seperti ini. Dan kita klik yang abu-abu seperti ini. Setelah itu kita turunkan opacity-nya atau gradasinya agar terlihat lebih jelas. Untuk feel-nya atau warnanya kita rubah menjadi warna yang hitam seperti ini. Jadi terkesan lebih jelas. Oke, kalau udah selesai seperti ini backgroundnya kita turunkan lagi opacity-nya dengan cara klik yang ada titik 3 seperti ini. Kita turunkan seperti ini. Oke, setelah itu kita kasih stroke seperti ini agar terlihat lebih jelas. Nah, kalau kayak gini kan jelas ya. Setelah itu ini kita perpanjang seperti ini sampai selesai. Ini kita perpendek agar tidak terlalu panjang. Oke, kalau sudah selesai seperti ini tinggal kita tambahkan teks selanjutnya. Kita copy dulu di sini dan misal di sini hadisnya kita copy seperti ini. Kita kembali lagi ke CapCut. Oke teman-teman, di sini kan ada dua tulisan ya. Jadi untuk teks yang kedua kita pastekan teks dari yang di Microsoft Word atau yang sudah kita buat dari ChatGPT tadi. Nah seperti ini. Jadi ukurannya pun juga tetap sama teman-teman. Oke, setelah sudah selesai seperti ini kita sesuaikan seperti ini. Dan untuk di gambar selanjutnya kita tambahkan teks lagi yang dari ChatGPT tadi. Teks kedua yang ini yang menghapus dosa, kita klik seperti ini. Setelah itu kita kembali lagi ke CapCut dan kita pastekan seperti ini. Setelah itu kita pastekan lagi seperti ini. Nah di sini, oke. Nah gini kan udah bagus ya. Setelah itu kita kasih poin nomor 2. Karena tadi kan nomor 1 ini apa, nomor 2 itu apa, seperti itu. Untuk poin yang pertama ini kita tambahkan di sini. Untuk poin yang pertama yaitu menghapus dosa. Jadi ini kita Ctrl A,
Setelah itu kita klik menghapus dosa nomor 2. Ini kita arahkan dulu ke sini dan ini kita kasih nomor 2 seperti ini. Oke, agar ini terlihat lebih besar daripada ukuran yang lain, tinggal kita tarik seperti ini dan kita taruh di tengah seperti ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kita coba play ya, kita coba lihat bersama-sama jadinya seperti apa. Kita perbesar terlebih dahulu dan kita play. Oke. Salah satu tujuan utama sholat tahajud adalah mendekatkan diri kepada Allah selama sujud malam seorang muslim, dan ini adalah hadisnya seperti ini. Kalau ini terlalu ke bawah, teman-teman bisa atur agak diatasin dikit. 2 menghapus dosa seperti itu. Kan sudah jadi kan, selesai kan, menarik. Untuk suara buat teman-teman semuanya, saya lebih menyarankan kalian menggunakan suara kalian sendiri daripada kalian meniru 100% dari channel Naga Putih tadi. Karena kalau seandainya kalian menggunakan suara kalian sendiri, itu lebih menambah nilai plus dari channel kalian masing-masing. Gak apa-apa dan gak usah khawatir meskipun suara kalian itu nggak terlalu bagus. Setidaknya kalian juga belajar dari proses-prosesnya seperti itu. Dan perlu kalian ketahui, Kerah Kuning pun juga di awal-awal suaranya juga nggak sebagus ini dan nggak selancar ini untuk menjelaskan tentang sesuatu. Semuanya itu butuh proses dan semuanya itu butuh kerja keras. Jadi evaluasi apa yang perlu diperbaiki, evaluasi yang perlu diperbaiki. Dan menggunakan suara kalian masing-masing sebenarnya juga tidak membutuhkan modal yang aneh-aneh. Menggunakan HP kalian saja sebenarnya sudah bisa. Kalian tidak perlu membeli mikrofon yang bagus juga nggak apa-apa, karena ada banyak sekali para pemula itu yang memulai kontennya atau memulai channelnya itu mulai dari minus dulu, bahkan tidak mempunyai mikrofon sebagus sekarang. Mereka hanya menggunakan alat-alat seadanya seperti itu. Jadi tetap semangat buat teman-teman semuanya. Kalau seandainya kalian mau menggunakan ide konten YouTube seperti ini, tahapannya kurang lebih seperti itu tadi. Dan untuk suara, saya lebih menyarankan menggunakan suaranya masing-masing. Toh tinggal membaca skripnya atau naskahnya saja yang sudah di-generate dari ChatGPT tadi. Seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.